Itu menjelaskan tentang proses adanya tajalli Tuhan sampai mengejawantah menjadi menungso. Allah Subhanahu wa taala itu. Terus Sunan Bonang menyebutnya ilmu tua, Sunan Kalijaga menyebutnya ilmu asal, dan itu ya kuwi ilmu sangkan parang dimati qalbu mu'min minallahu. Jadi Serat Wiridjajat itu menjelaskan sejarah tentang awal mula keberadaan jagat raya. Itu dinamakan alam takdim adam makdum ajali abadi. Itu alam suwung. Jadi diarani tahyun awal atau tahyun. Iya, Mas Tunjung. Tadi saya sempat minta tolong untuk diwedarkan tentang bahasan martabat 7 itu ya, Mas. Saya dulu pernah mendengar itu dari salah satu guru saya, tapi tidak sampai tuntas gitu. Barangkali Mas Tunjung bisa ngasih poin-poinnya gitu aja. Sebenarnya tentang apa sih Mas martabat 7 itu? Nggih Mas Hendra, ya terima kasih. Matur suwun. Jadi ya kita alon-alon ya, pelan-pelan, karena martabat 7 itu memang menurut saya itu yang disebut kejawen ya, karena itu wis campuran agama Islam dan ajaran Jawa yang diakulturasi di era Wali Songo, dan itu disadur, ditulis ulang di dalam serat namanya Wirid Hidayat Jati. Nah, serat Wirid Hidayat Jati itu kagungane Kanjeng Sunan Kalijaga dan beberapa waliullah yang pada waktu itu memang panjenengane memiliki olah rasa kebatinan agar ajaran Jawa itu tidak hilang, dan itu disinkronkan, dan memang menurutku banyak sinkronnya dengan ajaran Islam di waktu itu, terutama tasawuf ya Mas ya. Dan itu ditulis kalau nggak salah sama Ki Ngebay Rangga Warsita kira-kira. Nah, Serat Wiridjajat itu juga menjelaskan tentang kawruh kebatinan, tapi sudah berada di dalam ilmu wali songo itu. Nanti juga bisa dijelaskan oleh orang-orang yang lain. Saya hanya menambahkan atau membuka sedikit tentang teorinya. Ya kasanah kaweruhe gitu ya. Jadi untuk laku-lakunya mohon mencari guru. Jadi gak sembarangan nanti ketika mewaris. Dan mungkin beberapa sepuh rata-rata di Jawa ini era pertengahan sampai sekarang kalau masih dicari ilmu yang banyak dianggit, yang banyak diagem ini ilmu ini. Kira-kira ini. Nek ilmu sing Jawa kuno nih sudah langka lah. Ini saja langka apalagi Jawa kuno. Itu menjelaskan tentang proses adanya tajalli Tuhan sampai mengejawantah menjadi menungso. Allah Subhanahu wa taala itu. Terus Sunan Bonang menyebutnya ilmu tua, Sunan Kalijaga menyebutnya ilmu asal, dan itu ya kuwi ilmu sangkan parang dimati qalbu mu'min minallahu. Jadi Serat Wiridjajat itu menjelaskan sejarah tentang awal mula keberadaan jagat raya. Itu dinamakan alam takdim adam makdum ajali abadi. Itu alam suwung. Jadi diarani tahyun awal atau tahyun. Kuwi urung kena diarani sik suwung, udu konto. Ya bukan wujud, dudu lanang, dudu wadon, duduk enggon, duduk makhom atau derajat, dan ora kena duduk wandu, tidak bisa diwujudkan atau diangen. Itu masih nir waktu, nir kahanan, suwung. Lah kuwi disanepakne karo wong Jawa diarani kaya dene kombang angleng ing awang-awang. Kombang itu adalah binatang yang menimbulkan dengung. Makanya itu bergetar atau diarani tawon gumono neng awang-awang. Maka jagat iki nek mbok rungokne unine ngono kuwi Mas, beng-beng, koyo kowe nyumpet kuping. Koyo nek kupingmu denging, akhirnya nek firasat. Dari berdenging itu akan melakukan getaran berikutnya, itu suara getaran. Atau disebut dark energy, dark matter, baru menjadi jagat saisine. Akhirnya diarani kombang angleng ing awang-awang. Jadi kombang yang membuat lubang di awang-awang. Black hole buka jagat gede. Baru dari situ mudun wiji sejati turun. Diarani kayu atau yahayu urip. Itulah roh. Itulah hembusan Tuhan yang pertama yang bertajali dari Adam Makdum Ajali Takdim Adam Makdum Ajali Abadi jadi Yahayu.
Nah, ya hayu ini wong Jawa menyanepakan atau digambarkan sebagaimana kaya dene kusuma anjroh ing tawang. Seperti bunga yang tumbuh di langit. Bunga itu berarti sesuatu yang mulia. Dan dia mulia tanpa akar neng langit ora ana oyote. Jadi tidak ada yang mengangkat dia mulia tanpa adanya hamba yang mengangkat dia mulia ngarani dhek apik karo elek, dhek tetep unggul. Saaping-apike dat kang langgeng. Itu disebut al-awal. Tahyun al-awal. Lah iki mang tajali meneh. Merambat meneh, tajali meneh. Ngenekake meneh. Karena ini sudah memiliki sifat kemuliaan, sudah mulai berbentuk kemuliaan. Nek sing dhuwur mang rong kena diraba-raba. Ini sudah memiliki potensi kang mulia. Makanya medun meneh ret diarani sir. Nah, sir inilah nur atau cahaya. Cahaya sejati. Nah, di dalam cahaya inilah sing ketelu disebut Nur Muhammad. Itulah yang menjadi cahaya pertama penciptaan kehidupan. Iki diarani tunjung tanpa telaga. Nama saya sendiri tunjung itu kembang teratai orang yang telaga nih. Jadi dia bisa mekar tanpa adanya media. Maka Nur Muhammad itu bisa nyelorot menciptakan sesuatu tanpa adanya syarat atau media. Karena dia hanya terikat oleh Sang Suwung dan Ya Hayu atau yang urip tadi. Jadi Ya Hayu itu wahyune kahuripan, Nur Muhammad itu wahyuning urip. Iki medun meneh ret. Dadi cahya kumlarat atau pranowo. Inilah selorotnya cahaya Nur Muhammad yang disebut Al-Sabitah. Ketika As-Sabitah itu sudah nyelorot, jagat itu wis ketok. Isine sudah mulai tercahayai alam padang, gitu. Sudah membentuk alam padang. Nah, di dalam nur atau cahaya inilah Nur Muhammad itu sudah mulai bisa disebut yang mencahayai, madangi. Makanya gini, ini wis disebut isine wuluh wong wang. Jadi ora koyok bumbung kosong neng jerone kok enek iya angin. Nyatanya ada. Tapi didelok ora ketok. Neng nyoto eneng lah Gusti iki ngono kuwi sifate. Baru cahaya ini akan bisa diraba dengan namanya rasa atau rasa sejati. Pramono. Itu disebut al-mukawiyah. Al-mukawiyah atau al-muqarijah. Disitulah rasa sejati inilah yang bisa menghubungkan Anda kepada nur cahaya Muhammad dan Gusti Widewi. Makanya konulah rasa. Nah, ini di sini disebut kaya dene gung suswe angin. Ya disinilah rasa sejati itu gung suswe angin. Itu yang akan bisa membuat Anda masuk berdialog dengan nur Anda sendiri. Itulah Rasul. Jadi Rasul itu artinya utusan. Lah utusan itu adalah jalan. Nah Muhammad itu nabi nih. Ya ketika hadi orang Jawa itu dijawantahkan di dalam diri kita, makanya kon sesuluk, kon melu jeng nabi. Jeng nabi itu ya Nur Muhammadmu sendiri. Kowe elonono rasa sejatimu dhewe, aja meloni wong sak njobomu. Sanad yang paling tepat itu adalah hatimu. Karena kolbunya ada di sana. Maka disitulah rasa itu yang akan mengantarkan. Rasa sejati itu Rasul. Makanya utusan. Kowe lho sing diutus untuk bertawasul kepada Muhammad. Ini kira-kira ya. Terus baru medune ret nang sore meneh iki disebut roh idafi, idlafi. Nek wong Jawa idafi, ilapi atau ulapi. Tapi nek wong Arab ngerti idlafi. Nah, ketika wis mlebu ning roh idlafi ini wis bentuk kepribadian namanya jiwa. Sukma sariramu kuwi. Nah, iki mang disebut kaya dene tapake kontol angayang. Karena si jiwa itu sudah memiliki perangkat lengkap sing diarani rumangsa. Dari rasa dadi rumangsa, eksistensial, merasa ada. Ini disebut al-maknawiyah. Jadi jiwa inilah yang bisa memaknai kehidupan iki piye.
Baru medune ret. Di situ ada namanya nafs atau nafsu. Dan nafs ini disebut al-karijiyah. Jadi dalam nafs inilah kita berkobar. Makanya kok dikelambang ini kaya dene geni mulat ing tengah segoro gitu. Nah segoro itu jagat gemelar dan diri kita ini. Genine mulat. Makanya hawa nafsu ki sifatnya ngobar-ngobar. Ini yang mewarna-warnai kehidupan. Tanpa adanya hawa nafsu itu ora ono kisah drama di dalam kehidupan ora ono. Akhirnya urip iso gak sepoi mergo ning nafsu. Dadi nafsu ki aja dipateni ning dikendalikan itu. Mergo geni ki ora usah dipateni wong kena iso dikendalikan iso nggo masak kok. Iya toh? Anda bisa mematengkan iso nyampurnakne iso bakar apa larahan dan kotoran. Maka si nafsu ini kalau sudah dikenali sedulur papat ini sudah bisa membakar segala macam bentuk sawan-sawan atau energi negatif dalam diri kita. Makanya perangmu nanti melawan itu menurut Rasulullah. Jadi nek Muhammad bin Abdullah ya seneng Arab. Nek Muhammad yang nur setiap diri manusia itu memiliki. Itu bagi orang Jawa. Wis gembol neng orang mentol. Baru nanti mlebu sing terakhir itu al-hijab. Disebut rogo. Budi dulu. Jadi Anda mendapat budi dulu. Budi ini kesadaran jaga. Kesadaran jaga. Melek, iso turu ambekan, iso kedep, iso lakune getih itu budi. Nah ini disebut al-mukawiyah. Al-mukawiyah tadi hak mati. Di situ isine budi ini adalah kesadaran jaga. Jiwa ini butuh ini ketika dia suwito nang alam dunya. Jadi neng kono ora diarani turu, ora diarani melek. Neng terus menerus pepegetan. Tidak pernah terlepas dari itu. Makanya dilambang nih kaya dene jaran angrat pangidran ing kandange dhewe. Dadi jaran itu berputar di kandangnya sendiri. Wis seperti kesadaran jagamu itu. Rino wengi iki tanpa pegetan. Itu yang dilanjutkan dengan wejangan salat batin tan kalawan wulu kadasi. Salat batin sak benere mangan syahwat turu ngising. Ketika 2 hari 24 jam rino wengi kamu tidak pernah terpisah dengan Tuhan, disitulah sesungguhnya keunggulan pramono, keunggulan jiwamu sendiri. Kowe iki ya ora pisah jane karo Gusti. Itu nek wong wis makrifat mukasyafahnya di situ. Yang terakhir sing ke-8 iki disebut rogo, badan sariro atau sulo sariro atau jasad. Ini disebut al-hijab. Segala mudah ini sudah ditampung di dalam satu tubuh disebut jabang bayi atau jasad ini. Dan ini sing wis ketok iki mang. Nek kowe isik merasa di dalam tubuh dan belum memiliki kesadaran, belum jumbuh manunggaling kawula Gusti, wong Jawa ngunekne kaya dene kodhok kinemulan leng. Jadi kamu merasa itu terpisah dengan Gusti di dalam leng. Gusti ki ning jaba, aku ning jero leng gitu. Aku merasa Gusti ki ning dhuwur, aku ning isor, terpisah antara hamba dan makhluk. Tapi nek kowe wis jumbuh kawula Gusti, kamu sudah bermakrifat melalui jalan tarekat dan berhakikat, kaya dene kodhok angemulin leng. Lenge mbok kemuli melebur menjadi satu antara makhluk dan Gusti, antara hamba dan Gusti dadi siji manunggaling kawula Gusti. Iki kira-kira diarani martabat 7. Lah iki nek diitung 1 2 7, ning sing nirwatu alam Adam adu kan diitung kan 8. Iki gak diitung. Mergo ora konto, ora wujud, ora mahkom, ora nggon, ora kena diraba. Lah yang 7 itu jalan ini. Makanya reinkarnasi apapun perjalanannya ya kira-kira tajaline 7. Kira-kira ngono. Martabat 7. Jadi nanti ini harus ada guru. Orang oleh sembarangan medar iki, nggak boleh penjara mentawasulkan ini. Tapi saya memahamkan tentang pedarannya. Ngono eneng gurune, iki ben gak manggrotingal. Manggrotingal itu ketika salah. Karena kan orang-orang syariat kadang masih melihat agama itu sebagai hal yang paling mutlak. Tapi agama itu harus dilalui karena itu adalah pakaian. Agama itu rogo. Maka rogo itu suatu ketika juga lebur. Sandangan itu suatu ketika cucul, harus dilepaskan. Karena yang sejati ada di dalam dirimu sendiri. Nah ini makanya seperti bagaimana raga. Tapi bukan berarti agama itu tidak perlu-perlu. Karena agama ibaratnya sandangan. Nek werep serawung karo uang podo uang, rogo podo rogo. Yang dibutuhkan adalah sandangan selama Anda berada di alam panca indera. Makanya soalnya kan bijaknya oleh ilmu maliki nek engko urusan syariat, urusan ajaran kulit, yo ngaji sore mocone moco kulit. Nek urusan sing kaya ngene engko bengi dene wis sirep-srepi ning alampah itu nek wis sepi nyanyet lagi medar bab seperti ini.
Nah, nek kowe ngomong jenengan nyari soal kejawen ini ya kejawen. Ini kejawen. Tapi nek Jawa kuno nanti Beda lagi. ini sik diopeni, iki iso ngopeni ini tepat bener. Ini engko jenengan ngerti jalan sufi dan ilmune jenenge tasawuf. Nggih. Nah, sufi ki ya lakon. Iya. Gitu loh, Mas. Kira-kira ngono. Nggih. Ya. Jadi memang kita harus sabar telaten, nek ra dimulai dari diri kita nanti siapa lagi sing gelem nguri-nguri seperti ini. Jadi niat kita ndak ada kepentingan apapun. Jadi juga mohon dukungan dari beberapa sesepuh, bini sepuh atau siapapun saja yang merasa di dalam frekuensi ini, tolong saling mendukung, tidak saling menjatuhkan, saling ngelingne agar kita bisa waspada, tetap dijaga rasanya agar tidak dikontaminasi oleh kebencian, meri, dengki dan lain sebagainya. Apa yang saya wedarkan ini hasil sinau dari leluhur-leluhur kita dan ini juga paringane Gusti Allah sendiri. Kalau ndak ada ini, ndak ada perangkat peparingi Gusti Allah bersifat sarwa genep wujud ini, saya juga tidak bisa menyampaikan ini semua. Maka harus getok tular. Kebetulan saya hanya bisa cerita, kacarito, nanti urusan laku-lakone juga panjenengan harus mencari sendiri-sendiri. Karena itu urusannya nanti harus dijalani, dilakoni. Kira-kira begitu, kurang lebihnya mohon maaf, tidak menutup untuk mengurangi hormat terhadap para bini sepuh yang sudah ngelakoni ini semuanya. Saya rasa mereka juga memiliki kelebihannya. Kebetulan saya hanya membantu untuk menyampaikan dan menuturkan kawruh ini semua. Semoga selaras, cemerlang, ngeli, neng ojo keli. Kira-kira begitu. Rahayu. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.